Yang ini kalau masuk jalannya gini. Pendek nih, segini. Jenggotnya panjang banget. Siapakah dia? Siap. Hak. Pandangan kalian lurus ke depan. Hadap kanan. Hak. Fokus. Konsentrasi. Perhatikan perintah dan aba-aba saya. Hadap kiri. Hak. Loncang kanan. Hak. Prajurit Kalis. Siap, Komandan. Kamu kenapa salah-salah terus? Allahu Akbar. Waduh, ada bapak tentara nih. Tenang, Pak. Saya bukan ancaman di sini. Melainkan untuk merekrut anggota. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Indonesia. Di Indonesia ada sebuah hukum yang berlaku. Apa yang membuat kita senang belum tentu membuat orang lain senang. Bisa jadi kesenangan kita malah membuat orang lain susah. Kayak saya. Saya senang bisa tampil lagi di panggung Suci 5 ini. Melalui babak callback minggu lalu. Saya senang bisa tampil lagi di hadapan Pak De Indro, Tante Feni, para penonton semuanya. Senang saya. Tapi kayaknya teman-teman saya, para finalis Suci 5 yang lain jadi ngerasa susah gitu. Saya balik lagi ke panggung Suci 5 ini. Sampai ada perbincangan di antara mereka. Apaan sih nih Kalis? Kita udah 7 besar. Masuk lagi dia jadi 8 besar. Saya jadi sering diledekin. Dibilang anak callback lah. Anak baru lah. Anak konda lah. Terus saya jadi dikucilkan gitu sekarang. Sekarang tuh saya kalau mau minta tolong. Atau minta bantuan buat ngasih masukan buat materi saya. Mereka tuh kayak menghindar gitu. Kayak kemarin nih saya minta tolong sama Indra. Indra bilang, maaf Lis, gue mau main catur dulu sama gue sendiri. Terus saya minta tolong Rahmat. Rahmat bilang, duh bang, gue mau ngasah gear gue dulu nih. Udah lama gak diasah, jadi karatan. Akhirnya saya minta tolong Dani. Dani bilang, maaf Lis, aku mau tidur cepet. Soalnya besok aku mau main futsal. Apalagi nih kalau malam ini ada yang close mic. Saya pasti jadi bahan bulan-bulanan. Ini kalau saya sedih, saya dibilang munafik. Sok-sokan nangis, air mata buaya. Makanya saya mau minta tolong sama para juri yang baik hatinya. Malam ini tolong jangan ada yang close mic lagi kayak minggu lalu. Kalau perlu sampai grand final. Suci 26. Tapi kalaupun malam ini harus ada yang close mic, saya mau bilang ke saudara-saudara saya di backstage, berbahagialah wahai saudaraku, kita sudah ada di titik ini. Dan engkau hanya akan mendapatkan close mic 1 kali, saya nanti 2 kali. Dan menurut pengamatan saya lagi, kebanyakan orang Indonesia ini suka sensitif sama masalah penampilan. Padahal ketahuilah wahai saudaraku sekalian, nggak semua orang bisa dinilai dari penampilannya aja. Saya punya cerita nih, ibu saya tuh kalau kemana-mana pakai cadar kayak gini. Awalnya saya nyangka ini tuh cuma suuzon saya doang. Sampai suatu saat saya pernah nganterin ibu saya ke supermarket. Disitulah saya menemukan ada yang bisik-bisik, ada ninja tuh, ada ninja. Mereka tuh bisik-bisik tapi kedengeran. Apa mereka nggak tahu tutorial bisik-bisik? Mereka bilang ibu saya ninja. Padahal ibu saya tuh nggak pernah mendaki gunung lewati lembah. Ibu saya juga tuh nggak bisa jurus-jurus ninja kayak Kage Bunshin no Jutsu.
Rasengan Shuriken, Kimochi Hentai, nggak bisa ibu saya. Emang sih kalau kita suka mendengarkan komentar orang lain tentang penampilan kita, itu tuh bisa membuat kita jadi serba salah. Kayak saya pakai gamis, celana cingkrang dibilang teroris. Saya pakai jas dibilang mafia Hong Kong. Kalau misalkan saya pakai bikini, pasti saya dibilang orang gila. Ya iyalah, masa saya dibilang putri duyung. Nauzubillah min zalik. Sekian dari saya sekali info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalis keren banget men. Lo nggak percuma lo callback men. Itu sumpah keren abis. Terima kasih Bang Radit, Parah. terima kasih. Parah keren abis. Mudah-mudahan kalau masih tetap di sini lo bakal lebih keren lagi. Thank you. Amin, terima kasih Bang Radit. Lo nggak percuma sampai sini lagi. Terima kasih Pak Indro. Dan kompor gas. Terima kasih Pak Indro. Kalis.